Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Firuzaira, dan di samping saya Elia Rafifah Prasetyo, dan saya Siti Nurhaliza Maswara. Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai idioms yang berdasarkan pada Mona Baker's Theory. Di teori Mona Baker's ada 4 idioms. Yang pertama, similar meaning but and form. Yang kedua, similar meaning but different form. Dan yang ketiga, translation by paraphrase. Yang terakhir, translation by omission. Strategi ini membantu translator transfer meaning when idioms cannot be translated literally. Jadi kami mengambil dari novel The Hunger Games, Indonesian version and English version. Kemudian analisis idiom yang pertama yaitu idiom hold my tongue, yang artinya yaitu tetap diam, yang menginterpretasikan menahan ucapan agar tidak menimbulkan masalah. Kategorinya maknanya sama dan bentuknya berbeda. Penjelasannya, idiom ini dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan secara harfiah, tapi maknanya sama, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara demi menghindari konflik atau masalah. Idiom kedua yaitu adalah keep tabs on, artinya itu memantau. Interpretasinya adalah mengawasi sesuatu dengan cermat. Kategorinya maknanya sama dan bentuknya berbeda. Penjelasannya, idiom ini memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, namun disampaikan dengan ucapan yang berbeda, yaitu mengawasi atau memantau sesuatu secara terus-menerus. Idiom yang ketiga yaitu adalah day off, artinya adalah hari libur. Interpretasinya hari tanpa kerja atau beraktivitas rutin. Kategorinya makna dan bentuknya sama. Penjelasannya, idiom ini memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia karena banyak bentuknya manapun yang sama, yaitu hari libur. Idiom yang keempat yaitu adalah lift a finger, meaning artinya tidak mau membantu sama sekali. Sikapnya enggan melakukan usaha atau bantuan sekecil apapun. Kategorinya maknanya sama dan bentuknya berbeda. Dalam bahasa Indonesia, makna idiom ini disampaikan dengan ungkapan yang berbeda, namun tidak menggambarkan seseorang yang tidak mau membantu. Idiom yang kelima yaitu adalah talk a dick, artinya menyindir atau mengejek. Interpretasinya memberikan kritik atau hinaan secara tidak langsung. Kategorinya maknanya sama dan bentuknya berbeda. Idiom ini digunakan untuk menggambarkan sindiran halus atau kritik tidak langsung, yang dalam bahasa Indonesia juga ada, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Idiom yang keenam, but here's the catch, artinya tetapi ada masalah. Adanya syarat tersembunyi atau kekurangan di balik sesuatu yang terlihat baik. Maknanya sama dan bentuknya berbeda. Idiom ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ada sisi negatif atau kendala tersembunyi yang dalam bahasa Indonesia biasanya diungkapkan dengan frasa seperti tapi ada syaratnya. Idiom yang terakhir yaitu yang ketujuh, smoldering underneath, artinya emosi yang tersembunyi. Perasaan marah atau emosi kuat yang dipendam. Maknanya sama dan bentuknya berbeda. Idiom ini menggambarkan emosi yang tidak ditunjukkan secara langsung, namun masih ada dan bisa muncul sewaktu-waktu. Konsep yang juga dikenal dalam bahasa Indonesia. Idiom yang selanjutnya yaitu the strangled cry comes out of my throat, yang bermakna yaitu teriakan yang tertahan, dan interpretasinya itu ketakutan yang sangat besar atau guncangan emosional. Kategori penerjemahnya yaitu dengan parafrase. Ada di halaman 20 pada novel Hunger Games yang versi Inggris dan di halaman 23 pada novel Hunger Games yang versi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu one slip of paper in thousands, yang bermakna satu di antara banyak. Interpretasinya peluang atau kemungkinan yang sangat kecil. Kategori penerjemahannya dengan menggunakan parafrase. Idiom ini ada di halaman 19 novel Hunger Games version Inggris dan di halaman 22 novel Hunger Games di versi Indonesia. Yang selanjutnya yaitu meat is meat, yang bermakna sesuatu tetaplah sama. Interpretasinya penerimaan terhadap kenyataan, dan kategori penerjemahannya dengan penghilangan atau omission. Idiom ini ada di halaman 11 pada novel Hunger Games version Inggris dan
halaman 12 pada novel Hunger Games version Indonesia. Yang selanjutnya itu It's Silent Like a Stone yang bermakna sangat sunyi dan interpretasinya menggambarkan keadaan yang benar-benar hening. Kategori penerjemahnya yaitu dengan menggunakan parafrase. Ada di halaman 5 pada Hunger Games version English dan di halaman 4 di Hunger Games version Indonesia. Yang selanjutnya itu Try a Blind Eye yang bermakna pura-pura tidak melihat atau mengabaikan. Interpretasinya itu mengabaikan masalah atau tidak ingin ikut campur. Kategori penerjemahnya yaitu Similar Meaning but Different Form. Ada di halaman 6 version English version dan di halaman 5 Indonesian version. Yang selanjutnya My Mouth Flowed with Saliva yang bermakna air liur berlimpah, dan interpretasinya yaitu seperti menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sesuatu seperti makanan atau juga minuman. Dan kategori penerjemahnya itu parafrase, ada di halaman 7 ya, di novel English version dan di halaman 7 juga di Indonesian version. Dan yang terakhir Shoot Him a Look yang bermakna menatap dengan tatapan tertentu. Interpretasinya menggambarkan ekspresi marah, kesal atau sindiran lewat mata. Kategori penerjemahnya itu parafrase, ada di halaman 11 English version dan 12 Indonesian version. Dan saya akan menambahkan ada satu lagi That Rose Up Out of the Ash. Itu dari novel Indonesianya di halaman 18 dan di novel Englishnya di halaman 16. Meaningnya bangkit dari kehancuran seperti burung ponik. Diinterpretasikan itu seperti bangkit dan memulihkan diri dari kehancuran dan kesulitan. Jadi itu tadi idioms based on Mona Baker Theory yang kita ambil dari novel The Hunger Games. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.